Indonesia, a beautiful country that I love. People say our land is heaven. Hello, welcome to our vlog. Sebelum perjalanan ke Bali dimulai, kami mampir dulu di rumah makan Taman Sari yang terletak di Jalan Raya Ngawi, Solo, Krajan Selatan, Watualan Ngawi, Jawa Timur. Usai mengisi perut, lalu kami melanjutkan perjalanan ke Pondok Pesantren Sabilur Rasyad yang terletak di daerah Jawa Timur. Untuk menuju Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, kami menaiki angkutan umum. Pondok Pesantren Sabilur Rasyad terletak di Dusun Gesek, Desa Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Pondok Pesantren Sabilur Rasyad diasuh oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau merupakan salah satu tokoh ulama sekaligus Ketua Tanfidiyah PWNU daerah Jawa Timur. Rute kami selanjutnya adalah menuju Pondok Pesantren Raudhatul Hufat Tabanan, Bali. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Nur Hadi yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Gang Kamboja, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali. Pesantren ini terletak di tengah-tengah mayoritas non-muslim yang memfokuskan terhadap menghafalkan Al-Quran. Sebagai pondok yang berdiri di tengah mayoritas penduduk beragama Hindu, tentu banyak sisi menarik yang layak untuk diungkap, baik dari sisi sejarah berdirinya, sampai peran dan langkah-langkah hingga mampu eksis di tengah kepungan kepercayaan agama lain. Sejarah dan latar belakang berdirinya pondok pesantren ini bermula dari keinginan beliau, yaitu Kiai Nur Hadi, untuk berdakwah dan mendirikan pesantren di Bali. Di pesantren ini pula kami diberi wejangan tentang pentingnya menghormati seorang guru. Tak hanya itu, dari peserta juga mempresentasikan hasil karyanya berupa digitalisasi hadis. Nah, salah satu lokasi yang wajib masuk ke dalam bucket list kalian saat ke Bali adalah Desa Penglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli, Bali. Namanya tentu sudah tak asing bukan? Sebab Desa Penglipuran adalah desa adat yang menjadi primadona pariwisata di Bali. Bukan tanpa alasan, Desa Penglipuran masuk ke dalam destinasi populer dan wajib dikunjungi karena beberapa keunikan yang dimilikinya. Tahukah teman-teman, ada 3 desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia. Nah, Desa Penglipuran Bali adalah salah satu di antaranya. Berkat kebersihan dan kerapiannya, desa wisata yang terletak di Bangli ini berhasil menyabet beberapa penghargaan yang diantaranya ada
Kalpataru ISTA atau Indonesian Sustainable Tourism Award pada tahun 2017, dan yang terbaru destinasi ini masuk dalam Sustainable Destination Top 100 versi Green Destination Foundation. Wah, tentu berprestasi sekali ya. Saat memasuki desa ini, kalian tentu akan disambut dengan deretan tanaman hijau. Semakin kalian masuk ke area desa, udara dan pemandangan akan semakin terasa sejuk dan asri dengan pemandangan pagar tanaman yang menghiasi seluruh area desa. Teman-teman semua, ketika memilih desa ini dilarang menggunakan kendaraan bermotor ya. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan desa Penglipuran agar bebas dari polusi. Nah, kalian juga bisa mengeksplorasi keunikan desa Penglipuran dengan berjalan kaki. Selain itu, kalian juga dilarang membuang sampah sembarangan. Di desa Penglipuran sudah disediakan tempat sampah setiap 30 meter. Jadi, gak ada alasan lagi untuk gak tertib membuang sampah ya teman-teman. Sebagai desa adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang, Tata Ruang Desa Penglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun. Ya, desa ini dibangun dengan konsep Tri Mandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Utama Mandala, Madya Mandala, dan Nista Mandala. Pembagian wilayah tersebut diurutkan dari wilayah paling utara hingga paling selatan. Di wilayah utara ada Utama Mandala. Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Di sini pula lah tempat beribadah didirikan. Di bagian tengah ada zona yang disebut sebagai Madya Mandala. Zona tengah merupakan pemukiman penduduk, di mana rumah-rumah penduduk dibangun berbanjar di sepanjang jalan utama. Sedangkan wilayah paling selatan disebut dengan Nista Mandala. Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk. Di desa adat Penglipuran, kebetulan kami sedang mengunjungi rumah-rumah warga. Hari ini kebetulan adalah hari di mana ibu-ibu mempersiapkan makanan untuk sesajen esok nanti. Kendaraannya di mana Pak? Kendaraan motor itu di sana. Di parkir sendiri ya? Ya, kalau pribadinya langsung di sini kan. Oh, bisa malah sini? Ya. Lingkungan desa di sini untuk misal perdamaian kalau ada masalah-masalah ya bisa antar kelompok ada permasalahan gitu. Enggak, di sini enggak ada kelompok-kelompok kan. Semuanya Nggak ada kasta ya? Ada satu sini. Enggak ada kelompok-kelompok kan. Silakan duduk dulu. Iya. Iya Pak. Di sini ada pemimpinnya satu. itu jenis kepala desa gitu atau Apa? pemimpinnya yang satu itu Ya. kepala desa atau penjabatnya. Ada kan dua. Untuk kepemerintahan satu, Ya. untuk adat satu. Kalau yang dari pemerintahan namanya Prian Badar. Banyak lingkungan sini yang lingkungan. Kalau di adat, Indonesia adat. Nanti ada yang masuk di pemerintahan, ada yang khusus mengurus di desa gitu. Iya, ada satu. Tapi agak sepi, damai gitu ya. Tentrem. Hari ini. Apanya? Tenang, sejuk. Udaranya kalau sejuk. Tentrem. Iya. Ayo. Mayoritas pekerjaan sini apa Pak? Mayoritas. Apanya? Pekerjaan sini biasanya apa? Pekerjaan Macam-macam. Nggak ada apa-apa. Yang sudah ada. Yang sedikit itu lahannya sedikit. Desa sini menjadi desa wisata sejak kapan, Pak? Desa sini menjadi desa apa wisata sejak kapan? 97.
Alhamdulillah sukses sampai sekarang. Mulai menguat 2012 katanya tadi. Mulai menguat, maksudnya mulai mendunia itu. Ya, 12 media sosial. Apa asisnya? Ya, asli dari sini. Baik Pak. Ya. Puja Mandala adalah pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu kompleks. Puja Mandala berada di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Puja Mandala terletak tepat di tepi Jalan Raya Kurukshetra, jalur utama menuju sejumlah objek wisata ternama seperti Pura Uluwatu, Pantai Dreamland, Jimbaran, dan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Di desa yang memiliki pemandangan cantik menghadap Tanjung Benoa, terdapat 5 pusat peribadatan bagi 5 agama, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu. Di dalam kawasan Puja Mandala ada Masjid Agung Ibnu Battuta, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Vihara Buddha Guna, Gereja Kristen Protestan di Bali Bukit Doa, dan Pura Jagatnata. Tempat-tempat peribadatan ini saling berdampingan secara kokoh di dalam satu lokasi. Sepintas, Puja Mandala mengingatkan Bukit Kasih di Kawan-Kawan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Namun, meski sama-sama berada di wilayah perbukitan dan memiliki 5 rumah ibadah dari 5 agama, untuk mencapai Bukit Kasih, pengunjung harus menaklukkan 2.435 anak tangga. Puja Mandala sendiri berada tak jauh dari kawasan Kompleks Hotel Nusa Dua dan dapat dicapai dari pusat kota Denpasar dengan berkendara selama 30 menit melintasi bypass I Gusti Ngurah Rai. Toleransi antar umat beragama yang ditunjukkan masyarakat Bali dengan hadirnya Puja Mandala telah membawa daerah mereka sebagai kawasan yang tetap nyaman untuk dikunjungi dan memberi kontribusi tidak sedikit bagi perkembangan pariwisata, khususnya wisata religius. Itulah sepenggal cerita perjalanan kami dalam Thalabul Ilmi serta mengabdi pada negeri. We hope you enjoy and thanks for watching.